Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil daripada Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ya, dua ayat. Saya bacakan di sini ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Inilah Injil Kristus. Nah, saudara, sebelum kita terus kepada renungan kita, saya ingin bercerita tentang situasi baru-baru ini mengenai seseorang penabung. Ya, saya sangat kesian orang itu. Dia menabung untuk satu tujuan, dan setelah 3 tahun dia menabung, dia bukan menabung menggunakan duit siling yang koin itu. Dia menabung termasuk juga uang kertas. Dan setelah tiba saatnya, dia buka tabungannya itu dan sangat-sangat mengecewakan, mengejutkan, sebab duit kertasnya itu telah rusak dimakan oleh anai-anai. Sedih, kesian sangat. Bayangkan kalau dia bekerja siang malam untuk satu tujuan, dan dia menabung. Dan dia merasa bahwa tabungannya itu sudah cukup untuk tujuannya itu, rencananya itu. Dan terjadi seperti itu. Sangat-sangat kesian. Ada juga, ini merupakan orang yang terkenal, selebriti. Mereka sangat terkenal. Di Malaysia saya tidak nampak seperti itu. Tapi yang saya selalu lihat ini di Indonesia. Ya. Selebritinya sangat luar biasa. Kekayaan. Kadang-kadang rumahnya bertingkat-tingkat. Tetapi yang menyedihkan, dia tidak dapat menikmati hasil kekayaannya itu sebab dia meninggal akibat penyakit. Kanser, usus dan bermacam-macam. Jadi itulah saudaraku. Ya. Adakah ini bagi orang Kristen adakah itu bermaksud bahwa orang Kristen tidak boleh kaya? Kalaulah yang manusia telah dimakan duitnya oleh anai-anai itu orang Kristen, ataupun kalaulah selebriti yang meninggal awal itu dan tidak dapat menikmati rumah dan segala harta-hartanya, itu orang Kristen. Apakah ini memberi peringatan bahwa orang Kristen tidak boleh kaya? Ini sangat menarik, saudaraku. Sangat menarik. Jadi untuk itu, kita kena bincangkan. Ya. Kita kena bincangkan ayat ini. Matius 6 ayat 19 sampai 20 tadi itu ya. Oke, pertama sekali kita kena lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 21 dan Lukas 12 ayat 34. Saudara kena kaji, kena renungkan semua itu. Saudara buat renungan, buat kajian sendiri tentang ayat ini.
yang saya nyatakan tadi itu, yaitu Matius pasal 6 ayat 21, Lukas 12 ayat 34. Ya, Lukas pasal 12 ayat 34. Ini saya selalu kena tengok betul-betul ya. Jangan salah sebut ya. Oke. Kalau saya melihat kedua-dua ayat yang saya katakan tadi itu sangat jelas. Kalau hatimu sentiasa melekat kepada hartamu, hatimu tidak dikuasai oleh Roh Kudus, bagaimana Tuhan memberkatimu, bagaimana hartamu tidak dimusnahkan. Maksud saya bagaimana Tuhan memberkatimu, ya ada hasil usahamu. Sebab di dalam firman Tuhan, kepada Adam, engkau akan bersusah payah. Engkau akan bersusah payah. Bermena kita berusaha, kita boleh kaya. Tetapi sama ada kekayaan kita itu akan dilindungi ataupun sebagainya, itu kita kena lihat. Lihat kembali kepada Matius 6:21 dan Lukas 12:34. Ya. Kalau hartamu sudah terlalu banyak dan engkau tidak memperdulikan dari mana harta itu berada, maksud saya Yahweh itu yang memberi, tapi engkau tidak percaya kepada Yahweh itu. Engkau percaya kepada kekuatan tangan itu, akibatnya hatimu dan seluruh kehidupanmu tertumpu kepada kekayaan. Akibatnya, kalau hatimu terletak kepada kekayaanmu itu ataupun pangkatmu itu juga, apa yang akan terjadi? Iblis akan menjadikan perhatianmu kepada hartamu, kepada kekayaanmu, kepada kemasyhuranmu sebagai pintu iblis itu untuk menguasai jiwamu. Bagaimana caranya? Itulah yang pertama sekali, jiwamu senantiasa mengingat akan segala kekayaan, dan engkau akan merasa cemas, engkau akan merasa khawatir, ada kalanya engkau akan merasa kecewa, dan bermacam-macam. Engkau akan menjadi sombong, engkau akan menjadi tinggi hati. Kenapa? Sebab hasil usaha itu ataupun kekayaan itu. Dan iblis itu akan menjadikan engkau sebagai pintu untuk memusnahkan engkau sendiri, untuk melawan Yahweh itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi itu, sombong, menjadi sombong, akan menjadi sentiasa memikirkan dan akhirnya jadi kecewa dan akhirnya akan tertekan dan banyak masalah lagi. Padahal engkau akan ada kekayaan, ya, engkau ada kekayaan, engkau ada kejayaan di dalam usahamu, tetapi engkau merasa tidak tentram, tidak selesa, sampai-sampai engkau sakit, sampai-sampai engkau ada tekanan. Kalau Tuhan membiarkan engkau, sebab engkau tidak pedulikan Tuhan, akhirnya apa yang akan terjadi? Satu, gila. Kedua, akan mendapat penyakit. Karena engkau tidak mempedulikan kesehatan,
engkau tidak memperdulikan segala sesuatu, engkau memikirkan tentang harta, tentang pangkat. Itulah yang akan terjadi. Itulah liciknya iblis itu sebenarnya. Ya, itu yang terjadi. Jadi untuk melihat kepada akibat iblis akan jadikan perhatianmu kepada hartamu sebagai pintu iblis itu menguasai jiwamu. Coba lihat di dalam Lukas, ya, Lukas 12 ayat 19 dan 20. Dan lihat juga Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5. Buat kajian di sini. Jangan sekali-kali seperti Ananias dan Safira. Dia mendapat kekayaan dan dia ikut-ikut dengan cara orang Kristen, tapi pada masa yang sama dia berhasrat untuk menipu Yahweh. Apa yang telah terjadi? So, segala yang kita punya di dunia ini sebenarnya itu semuanya milik Yahweh dan dia serahkan kepadamu untuk menguruskannya. Kalau engkau boleh menguruskan harta kekayaan Yahweh itu dan yang lainnya itu engkau kembalikan kepadanya dengan cara bagaimana memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, ataupun menolong orang lain. Baru-baru ini ada orang bising tentang persepuluhan. Akan kita bincangkan itu kemudian. Akan kita bincangkan kemudian. Ya. Itu adalah kalau hatimu sentiasa berada melekat kepada Tuhan. Kemudian yang seterusnya, ya, kalau hatimu tetap kepada Yahweh, baik pada masa susahmu maupun pada masa kelimpahanmu, engkau layak jadi Kristen yang kaya. Engkau layak menjadi Kristen yang kaya kalau hatimu tetap kepada Yahweh, baik masa susah maupun masa kelimpahan, masa kekayaan, masa dihujani dengan pujian, dengan pangkat dan sebagainya, engkau layak menjadi Kristen yang kaya ataupun berpangkat kalau engkau hidup kudus seperti Yesus. Sebab segala sesuatu milik Allah, maka dia berhak untuk memberikan kepada kita. Segala kemuliaan itu milik Allah. Segala pangkat dan darjat itu milik Allah. Yahweh kita itu. Dan apabila dia melihat engkau, dia akan berikan berkat itu kepadamu. Tetapi jika engkau seperti yang saya katakan awal tadi itu, hatimu melekat kepada hartamu ataupun kejayaan pangkatmu, maka iblis akan menjadikan kau sebagai pintu untuk menyerang Yahweh itu sendiri. Atau sekurang-kurangnya Yahweh, maafkan saya, iblis itu sendiri akan mengambil jiwa saudara, masuk ke dalam jiwa saudara dan memusnahkan saudara. Coba lihat di dalam Tawarik, 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 atau Ulangan pasal 8 ayat 18, 1 Raja-Raja pasal 4 29, Ayub pasal 2 ayat 10, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Semuanya ini berbicara bahwa segala sesuatu itu milik Yahweh itu sendiri.
dia akan memilih orang. Dan kalau orang itu salah, maka akibatnya kena tanggung sendiri. Jadi sebagai rumusan kita, sebagai rumusan seperti Daud, ya, ujilah dulu hatimu itu. Ujilah hatimu dengan jujur di hadapan Yahweh. Seperti Daud. Adakah engkau benar-benar jujur setia kepada Yahweh itu sendiri? Lihat di dalam Mazmur pasal 26 ayat 2 sampai 3. Kalau engkau setia seperti Ayub, uruslah segala kekayaan yang Yahweh percayakan kepadamu. Jabatanmu, kedudukanmu, harta-hartamu, perniagaanmu. Uruskan itu, dan mana yang untuk Yahweh engkau berikan kepada Yahweh, mana yang untukmu, uruslah itu untuk memuliakan Yahweh itu sendiri. Maka hidupmu akan terus diberkati. Bukan saja engkau hidup di dalam kelimpahan, tetapi engkau hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera. Itulah sebenarnya kejayaan di dalam kehidupan. Kalau engkau hidup aman, damai, sejahtera, hidup penuh dengan keamanan, kedamaian, tidak ada duka cita, tidak ada perasaan susah hati, tidak ada perasaan rasa dendam dan sebagainya. Sebab engkau hidup di hadapan Tuhan, dan Tuhan terus memberkatimu dan berkelimpahan, terus berkelimpahan. Ya saudaraku. Ya. Jadi itulah. Sebaliknya, jika engkau seperti yang kita katakan awal-awal tadi, memperhatikan segala hartamu, mempunyai kepentingan diri sendiri, tidak mengingat bahwa itu adalah pemberian berkat anugerah Yahweh kepadamu, yang akan terjadi adalah kesengsaraan, penyakit, hidup penuh kemewahan, tetapi tidak mampu menikmati kemewahan. Ya. So, lebih baik mati dalam kemiskinan, tapi kaya di hadapan Allah. Ya. Uji hatimu dengan jujur di hadapan Yahweh, dan kalau engkau tidak mampu menguasai jiwamu ketika engkau melihat menikmati kekayaan itu, dan engkau melupai Yahwehmu, adalah lebih baik, ya, adalah lebih baik jika engkau hidup di dalam kemiskinan, tetapi jiwamu senantiasa dekat dengan Yahweh. Sebab di dalam kehidupan yang kekal di surga, engkau akan hidup di dalam kemewahan yang ada di sana. Ya, jadi itulah. Sekali lagi, saudaraku, jangan sekali-kali jika kita kaya, kita orang Kristen, ya, dan bersikap seperti Ananias dan Safira. Ya. Ataupun seperti yang dikatakan oleh Yesus itu tentang orang kaya yang bodoh itu. Sedangkan nampak di dalam petikan yang saya beritahu itu. Ya. Jadi saudara, saya mohon
Semoga Roh Kudus menguasai seluruh jiwa saudara itu, yang di dalamnya ada akal budi, ada naluri, ada perasaan di dalam jiwamu itu. Ya, menguasaimu. Roh Kudus menguasai jiwamu itu keseluruhannya. Untuk memahami renungan ini jauh lebih dalam dan membuat keputusan. Jika engkau kaya, ingatlah firman Tuhan renungan ini. Jika engkau miskin, ingat juga lah renungan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.